Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 pada mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer, kelas Paralel 2. Di sini kami akan mempresentasikan sedikit tentang algoritma boot 4 bit dan bagaimana cara pengimplementasiannya. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Lailatul Sadia dengan NIM G6401211050. Kemudian ada Muhammad Khalil Anda dengan NIM G6401211060. Dan yang terakhir yaitu ada Muhammad Kevin Aryo Bimo dengan NIM G6401211061. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Boots algorithm atau algoritma Boots yang biasa dikenal sebagai algoritma perkalian Booth, di mana algoritma ini berguna untuk melakukan perkalian dua bilangan biner dalam representasi Two's complement. Algoritma Booth bekerja dengan mengubah operasi perkalian menjadi serangkaian operasi penjumlahan dan pergeseran bit, dengan mengurangi jumlah perbandingan yang perlu dilakukan dalam operasi perkalian yang mengurangi jumlah langkah yang diperlukan untuk mendapatkan hasil akhir. Pada gambar di samping terdapat sebuah flow yang dimana flow itu akan menggambarkan sebuah langkah-langkah algoritma Booth itu sendiri. Dimulai dengan menginisialisasikan A sama dengan 0, Q-1 sama dengan 0, M sebagai multiplicand atau bilangan biner yang akan dibalik, Q sebagai multiplier atau bilangan biner pengalih, dan yang terakhir count N bernilai sesuai dengan jumlah bit yang dimiliki. Pada presentasi kali ini, kami akan menggunakan algoritma 4 bit sebagai contoh pengimplementasiannya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu jika Q0 dan Q-1 bernilai sama dengan 11 atau sama dengan 00, maka akan dilakukan operasi pergeseran shift ke kanan. Dan jika Q0 dan Q-1 bernilai sama dengan 01, maka nilai A akan berganti dari hasil A plus M. Dan jika Q0 dan Q-1 bernilai sama dengan 10, maka nilai A akan berganti dari hasil A minus M. Jika proses tersebut telah selesai dilakukan, maka langkah selanjutnya yaitu dilakukan pergeseran arithmetic shift atau pergeseran ke kanan dan nilai count akan dikurangi 1. Kemudian dilakukan pengecekan terhadap nilai count terakhir. Jika nilai count tidak sama dengan 0, maka proses akan berulang. Dan jika nilai count sama dengan 0, maka proses algoritma Booth tersebut telah selesai dilakukan. Di sini kami akan mengimplementasikan contoh soal positif 5 kali 6 kali 1 yang akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Khalil. Kepada Khalil, dipersilahkan. Baik, selanjutnya mari kita bahas contoh soal positif dari algoritma Booth 4 bit. Dalam contoh ini kami akan menggunakan angka terakhir dari NIM setiap anggota sebagai ilustrasi soal. Dalam Booth algorithm, variabel yang dibutuhkan hanya dua, yaitu M dan Q. Kita akan mengambil angka 5 dan 6 untuk menjelaskan langkah-langkah algoritma Booth. Baik, selanjutnya untuk mempermudah proses algoritma Booth ini, kita buat terlebih dahulu tabel operasinya sebagai berikut. Dan untuk melakukan Booth algoritma ini, terdapat langkah-langkah yang ada pada gambar di sebelah kanan. Nah, kemudian untuk variabel yang akan kita olah, kita ubah terlebih dahulu ke bilangan biner. Nah, kemudian kita mulai dengan inisiasi untuk proses buat algoritma 4 bit. Yang pertama, count-nya adalah berjumlah 4, kemudian A sama dengan 000, sesuai dengan proses. Kemudian Q kita ambil dari soal, yaitu 6, dan kita ubah ke bilangan biner. Kemudian Q-1 yaitu 0, sesuai dengan proses. Langkah selanjutnya, dengan proses algoritma Booth, kita lihat angka paling kanan dari Q dan angka Q-1 nilainya. Nilai dari Q-1, nah, karena angka Q sama dengan 0 yang paling kanan dan nilai Q-1 sama dengan 0, maka kita akan melakukan proses arithmetic shift right, yaitu shift ke kanan. Nah, cara melakukan shift ke kanan, yang pertama, angka paling kiri dari bilangan A, I, dan Q-1 jadi bilangan ini digabung.
Nah, kita turunkan terlebih dahulu bawah, kemudian dilanjutkan dengan angka seterusnya dari kiri ke kanan, dari nilai awal A, Q, dan Q-1, yang ini, kita lanjutkan di sebelahnya. Jadi menghasilkan 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Jangan lupa kita setiap melakukan shift right, kita akan mengurangi nilai count-nya. Jadi yang sebelumnya 4, maka kita ubah menjadi 3. Jadi dikurang 1. Nah, setelah proses shift right, kita cek dulu count-nya apakah sudah 0 atau tidak. Nah, jika tidak, maka kita ulangi prosesnya di sini. Kemudian kita lihat kembali ke paling kanan dari Q dan nilai Q-1-nya. Karena angka Q dan Q-1 sama dengan 1 dan 0, maka kita akan melakukan operasi A sama dengan A kurang M. Nah, caranya dengan menjumlahkan nilai A, nilai awal A, yaitu 0, 0, 0, dengan min M. Min M ini adalah 5. Jadi min 5 sama dengan 1011. Lalu kita jumlahkan dan akan menghasilkan nilai A sama dengan 1011. Kemudian kita turunkan angka Q-nya, yaitu 011, dan Q-1-nya juga kita turunkan. Selanjutnya kita lanjut ke proses SR kembali seperti yang dijelaskan sebelumnya, yang akan menghasilkan nilai sebagai berikut, yaitu 1101, 1001, dan 1. Tidak lupa untuk mengurangi nilai count-nya. Nah, nilai count-nya sekarang adalah 2. Karena count-nya belum sama dengan 0, kita ulangi kembali prosesnya. Kita lihat kembali nilai paling kanan dari Q dan nilai Q-1-nya akan menghasilkan 1 dan 1. Karena menghasilkan 1, 1, kita langsung melakukan shift right kembali, yang akan menghasilkan 110, 1100, 1. Dan tidak lupa untuk mengurangi nilai count-nya. Dan nilai count sekarang adalah 1. Nah, kita periksa kembali count-nya, karena belum sama dengan 0, kita ulangi kembali prosesnya. Kita lihat kembali nilai paling kanan dari Q dan nilai Q-1-nya, yaitu 0 dan 1. Karena nilai yang kita dapat adalah 0 dan 1, kita akan menggunakan operasi A sama dengan A plus M. Yaitu dengan menjumlahkan nilai A awal itu yang 1, yang count-nya masih 1, yaitu 110, dan plus M yaitu 5, 01, 01. Yang akan kita jumlahkan dan menghasilkan hasil sebagai berikut, yaitu 0011. Q, nilai Q kita turunkan, Q-1 juga kita turunkan. Selanjutnya kita lakukan lagi proses shift right dan akan menghasilkan 001, 110, dan 0. Tidak lupa untuk mengurangi jumlah count-nya, dan count sekarang adalah 0. Nah, karena count-nya sudah sama dengan 0, berarti prosesnya telah selesai. Sehingga kita mendapatkan hasil A dan B, yaitu 0001, 1110, yang apabila kita ubah ke bilangan desimal akan menghasilkan 30. Mungkin cukup sampai segitu aja buat soal yang pertama, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Kevin. Oke, baik. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan salah satu contoh untuk soal yang berbentuk negatif. Langsung saja kita masuk kepada penyelesaian soal ini. Pertama-tama, kita harus mengetahui terlebih dahulu bentuk biner dari angka 5 dan juga 6. Di sini dapat diketahui bahwa 6 ini bentuk binernya adalah 0110, negatif 6 ini adalah 1010, 5 adalah 0101, dan negatif 5 adalah 1011. Setelah kita mengetahui bilangan biner dari bilangan-bilangan tersebut, maka kita bisa mulai untuk menyelesaikan permasalahan soal ini. Pertama, kita akan memulai dengan melakukan operasi initialize. Dan karena ini adalah soal yang berbentuk 4 bit, algoritma boot 4 bit, maka pada n pertama kita akan masukkan angka 4. Kemudian A ini diisi dengan 0 karena sesuai dengan algoritma boot yang menyatakan bahwa pada inisiasi pertama ini
A dan juga Q-1 itu pasti bernilai 0. Sehingga A dan juga Q-1 di sini saya tuliskan sebagai 0. Kemudian bagaimana dengan Q-nya? Q-nya ini kita sesuaikan dengan soal. Karena di sini kita menggunakan negatif 6 sebagai Q, maka kita akan masukkan bentuk biner dari negatif 6, yaitu adalah 1010. Setelah melakukan operasi ini, kita akan lanjutkan ke bawah, dan kita akan melihat terlebih dahulu angka paling belakang dari Q dan juga Q-1. Dapat dilihat pada tabel berikut bahwa angka belakangnya adalah 0 dan 0. Sehingga operasi yang akan kita lakukan itu adalah arithmetic shift right. Shift right ini kita akan lakukan dengan shift ke kanan, sehingga angka awal yaitu adalah 000010100 itu apabila di shift ke kanan, maka akan menjadi 00000101. Shift right ini memiliki tahap pengerjaan seperti berikut. Jadi angka paling kiri ini kita akan turunkan 2 kali. Yang pertama itu di paling bawah, kemudian di sampingnya. Lalu angka-angka selanjutnya itu akan menyesuaikan dengan melakukan shift ke kanan. Setelah kita melakukan shift right, kita akan mengubah n-nya ini dengan minus 1. Jadi count-nya itu dikurangi dengan 1. Maka apabila awalnya itu 4, pada operasi shift right ini n-nya akan berubah menjadi 3. Lalu kita cek apakah count-nya ini sudah bernilai 0. Ternyata di sini masih bernilai 3. Maka dari itu operasi ini akan diulang kembali dari atas. Karena kita mengulang dari atas, maka kita akan mengecek kembali angka terakhir dari Q dan juga Q-1. Di sini dapat diketahui bahwa angka terakhirnya adalah 1 dan 0, maka operasi yang akan kita lakukan adalah A sama dengan A dikurangin M. Lalu di sini kita akan melihat bahwa karena A saja yang hanya diubah, maka Q-1 dan juga Q itu bisa langsung kita turunkan saja ke sini. Jadi bisa dilihat bahwa Q-1 akan bernilai 0 dan Q-nya adalah 0101. Lalu bagaimana cara untuk mencari A yang baru? Ini kita bisa menyelesaikan dengan menjumlahkan A dengan negatif M. Dan di sini contohnya A-nya itu sama dengan 0000, negatif M-nya itu sama dengan 1011, maka apabila dijumlahkan kita akan mendapatkan nilai A sama dengan 1011. Setelah kita melakukan operasi A dikurangin M ini, kita akan lanjut ke bawahnya, yaitu adalah melakukan operasi shift right. Jadi kita akan melakukan operasi shift right, dan di sini dari 1011, 0101, dan 0, kita akan melakukan shift right, sehingga angkanya akan berubah menjadi 1101, 1010, dan 1. Jangan lupa, karena kita melakukan operasi shift right, maka count-nya ini akan dikurangin 1. Jadi yang awalnya tadi itu 3, sekarang akan menjadi 2. Lalu kita akan mengecek kembali, apakah count-nya ini sudah bernilai 0 atau belum. Karena ini masih bernilai 2, maka operasinya kita akan ulang dari atas lagi. Kita cek ulang nilai dari Q dan Q-1 paling belakang ini, dan karena ini 0 dan 1, maka operasi yang akan kita lanjutkan selanjutnya adalah A ditambahin M. Maka di sini seperti sebelumnya, 1 bisa langsung diturunkan saja, dan juga di sini Q-nya juga bisa langsung diturunkan, dan kita hanya memodifikasi bagian A-nya saja. A di sini yakni adalah 1101 dengan M 0101. Maka apabila dijumlahkan, itu akan berhasil 0010. Kemudian, kita akan melakukan shift right kembali. Saat melakukan shift right, seperti biasa, kita akan mengubah angkanya dan menggeser ke kanan. Sehingga akan didapatkan pada shift right operasi kali ini, angkanya adalah 0001, 0101, dan 0. Dan jangan lupa untuk count-nya kita akan kurangi dengan 1, maka yang awalnya 2, ini akan berjumlah 1 saat ini. Lalu kita cek kembali apakah count-nya sudah bernilai 0. Karena ini masih bernilai 1, maka kita akan mengulang kembali operasinya. Kita cek kembali angka paling belakang dari Q dan Q-1. Dapat diketahui bahwa angka paling belakangnya adalah 1 dan 0. Maka kita akan melakukan operasi A min M. Seperti pada sebelumnya, ini bisa langsung diturunkan saja, dan kita bisa mendapatkan hasil ini dengan menjumlahkan antara A dan juga negatif M.
Dan setelah dijumlahkan dapat diketahui bahwa nilainya adalah 1100. Kemudian kita akan melakukan operasi terakhir, yaitu adalah shift right. Jadi angka sebelumnya kita akan shift ke kanan, dan akan didapatkan hasil akhirnya adalah 1110, 0010, dan 1. Lalu kita bisa melihat bahwa ternyata saat ini count-nya sudah mencapai 0. Maka ini menandakan bahwa operasi ini sudah selesai. Dan untuk mengecek apakah kita telah menyelesaikannya dengan benar atau tidak, bisa kita lihat dari hasil akhir A dan juga key-nya. Di sini hasil akhir A itu adalah 110 dan key-nya adalah 0010. Dan ini harus sesuai dengan apa yang sudah tertera pada soal. Karena 5 dikali 6 min 6 dikali 1 adalah negatif 30, maka ini angka ini harus berbentuk biner yang merepresentasikan negatif 30. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.